Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menguji chi-squared hubungan antara jenis kelamin dengan umur ke dalam SPSS. Hubungan antara jenis kelamin dan umur. Pertama-tama kita harus mengcopy semua data. Selanjutnya pindahkan ke SPSS. Pada bagian data view, klik kanan, tekan paste with variable name. Selanjutnya kita beralih ke variable view. Nah, di bagian tipe ini, jika tidak numeric, maka harus dirubah ke dalam numeric. Pada bagian mention, yang unknown itu dirubah jadi scale. Selanjutnya, kita akan menentukan hubungan antara jenis kelamin dengan umur. Caranya yaitu klik analyze, cari deskriptif statistik, tekan cost table. Pindahkan jenis kelamin ke row dan umur ke column. Tekan statistik, centang bagian chi-squared, tekan continue, selanjutnya klik class, centang expected, klik continue, selanjutnya tekan OK. Nah, di sini kita bisa mengetahui jenis kelamin dan umur ini memiliki hubungan atau tidak dengan cara melihat pada bagian chi-squared test, yaitu di bagian asimptotis signifikan. Jika jumlah signifikan ini lebih kecil atau sama dengan 0,05 berarti dia ada hubungan. Jika lebih dari 0,05 berarti dia tidak ada hubungan. Nah, pada chi-squared test jenis kelamin dan umur berjumlah 0,000 berarti jenis kelamin dan umur itu memiliki hubungan. Nah, kita bisa mengetahui data ini valid atau tidaknya dengan cara kita analyze, tekan deskriptif statistik, lalu explore, pindahkan etika kerja, disiplin, motivasi, dan kinerja ke dependent list. Selanjutnya tekan plus, centang bagian normality plus with test, tekan continue, selanjutnya tekan OK. Nah, di sini sudah muncul datanya. Kita bisa mengetahui data ini valid atau tidak dengan cara melihat pada test of normality. Jika data yang kita uji itu lebih dari 100, maka kita bisa melihat di SIG pada Kolmogorov-Smirnov. Jika data yang kita uji kurang dari 100, maka kita bisa melihatnya di bagian SIG, yaitu Shapiro-Wilk. Di sini data yang kita uji yaitu 40, maka kita bisa melihat di Shapiro-Wilk bagian SIG. Di bagian SIG ini, jika jumlahnya 0,06, maka data itu valid. Jika kurang dari 0,06, maka datanya tidak valid. Di etika kerja, di test of normality pada etika kerja, SIG-nya itu berjumlah 0,00. Berarti datanya tidak valid karena dia kurang dari 0,06. Sedangkan pada bagian disiplin, SIG-nya berjumlah 0,176. Maka data ini dikatakan valid karena dia jumlahnya lebih dari 0,06. Sedangkan motivasi dan kinerja jumlah SIG-nya 0,000. Berarti datanya tidak valid karena kurang dari 0,06. Nah, selanjutnya saya akan menguji korelasi kinerja dengan motivasi. Caranya, klik analyze, tekan correlate, selanjutnya bivariate, pindahkan kinerja dan motivasi ke variabel, karena kita akan menguji korelasi kinerja dan motivasi. Selanjutnya, centang bagian Spearman, tekan OK. Nah, di sini correlation kinerja
berjumlah 1,000, sedangkan motivasi berjumlah 0,624. Di sini kita bisa mengetahui tingkat hubungan dari kinerja dan motivasi dengan cara kita melihat pada tabel interpretasi koefisien korelasi. Pada interval koefisien, jika 0,00 sampai 0,199, maka tingkat hubungannya itu sangat rendah. Jika 0,20 sampai 0,399, maka tingkat hubungannya itu rendah. Jika 0,40 sampai 0,599, maka tingkat hubungannya itu sedang. Jika 0,60 sampai 0,799, maka tingkat hubungannya itu kuat. Jika 0,80 sampai 1,00, maka tingkat hubungannya itu sangat kuat. Nah, di sini dari data correlation kinerja dan motivasi, pada kinerja berjumlah 1,00 berarti tingkat hubungannya itu sangat kuat, sedangkan pada motivasi berjumlah 0,624, maka tingkat hubungannya itu kuat. Selanjutnya, saya akan menguji korelasi kinerja dengan disiplin. Caranya sama, kita klik analyze, selanjutnya correlate, bivariate, dan pindahkan kinerja dan disiplin ke variabel. Selanjutnya tekan OK. Nah, di sini correlation kinerja itu berjumlah 1,00 berarti tingkat hubungannya itu sangat kuat, sedangkan disiplin berjumlah min 0,009, maka tingkat hubungannya itu sangat rendah. Bisa kita lihat di sini dia kurang dari 0,000 berarti tingkat hubungannya itu sangat rendah. Selanjutnya saya akan menguji korelasi kinerja dengan etika kerja. Caranya sama, klik analyze, habis itu correlate, habis itu bivariate, dan pindahkan kinerja dan etika kerja ke variabel. Tekan OK. Nah, di sini correlation pada kinerja berjumlah 1,000 berarti tingkat hubungannya itu sangat kuat, sedangkan etika kerja berjumlah 0,213 berarti tingkat hubungannya itu rendah. Bisa kita lihat di sini interval koefisien 0,20 sampai 0,399 tingkat hubungannya rendah. Di sini etika kerja berjumlah 0,213 berarti tingkat hubungannya itu rendah. Sekian analisis statistik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya